Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, kita pada siang hari ini bisa berkumpul di Masjid Al-Hidayah yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan ibadah salat Jumat, di mana memang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam khususnya bagi laki-lakinya setiap hari Jumat pada saat zuhur wajib ain berkumpul di masjid. Ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan adzan untuk sholat pada yaumul jumu'ah, pada hari Jumu'ah. Hari Jumu'ah artinya hari persatuan umat Islam. Wajib tiap pekan, yaitu tiap hari Jumat, umat Islam berkumpul untuk mendengarkan khutbah dan sholat berjamaah bersama imam. Ini adalah suatu kewajiban yang dikatakan dalam syariat merupakan minad dini bid-darurah, adalah sesuatu yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh umat Islam. Tidak boleh khususnya laki-laki meninggalkan sholat Jumat, atau biasanya orang mengatakan titip absen. Ini tidak bisa dibenarkan. Dan ketika mendengarkan khutbah Jumat pun, maka jamaah juga dilarang berbicara atau berbuat sesuatu yang lain kecuali hanya mendengarkan khutbah Jumat. Dan biasanya khutbah Jumat disampaikan oleh para pemimpin, baik pemimpin wilayah maupun pemimpin di medan perang, amir-amir jihad, itu yang
ada sepanjang sejarah Islam. Tidak seperti sekarang khutbah disampaikan oleh seorang mubalik atau seorang ustadz. Mudah-mudahan ke depan umat Islam mengalami satu sejarah bahwa khutbah Jumat adalah dipimpin oleh pimpinan-pimpinan wilayah dan pimpinan-pimpinan jihad, sehingga khutbahnya betul-betul memberikan pesan yang mengisi nurani dari umat Islam yang berkumpul dari Jumat, sehingga pulang ada bekasnya, pulang memberikan inspirasi untuk melakukan apa yang harus dilakukan pada pekan ini. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah Jumat selalu disampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pesan iman dan takwa. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa maknanya adalah jaga diri kalian, ittaqullah, jaga diri kalian dari murka Allah, dari azab Allah, dari azab Jahannam, dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa lip service, tapi takwa betul-betul yang muncul dari dalam hatinya. Sebagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub, siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innahu min taqwal qulub, sesungguhnya itu keluar dari ketakwaan hati mereka. Oleh karena itu, bagi umat Islam mudah saja, siapa yang anti syiar Islam, siapa yang hendak menutup syiar Islam, siapa yang hendak menutup sholat jamaah, siapa yang hendak menutup sholat Jumat, siapa yang hendak menutup ibadah haji, siapa yang hendak menutup sholat Idul Adha, siapa yang melarang penyembelihan kurban, sesungguhnya itu tidak ada ketakwaan di dalam hati mereka. Yang ada hanyalah kekufuran dan kefasikan. Oleh karena itu, mari dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, mari yang harus kita tingkatkan adalah iman kita yang utama. Insya Allah kalau iman kita tingkatkan, gilirannya imun pasti meningkat. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ma huwa ta'un, wahai Rasulullah, wabah itu apa, kok sampai begitu cepat mewafatkan banyak manusia? Rasul menjawab, huwa azab, dia adalah azab Allah, ya ba'asu ila mayyasha, yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dia kehendaki, wa rahmatun lil mu'minin, tapi juga dia rahmat untuk orang-orang mukmin. Jadi wabah, pandemi, epidemi, atau apapun namanya yang mematikan banyak orang, itu menurut Nabi selain azab untuk orang-orang yang diazab oleh Allah, juga rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin terkena wabah dan meninggal, itu bukan aib, tapi itu justru rahmat yang harus disyukuri. Kalau ada saudara kita meninggal kena COVID, kita ucapkan
mudah-mudahan beliau mati syahid. Ya, jadi keluarganya juga bangga, keluarganya tidak tertekan. Ya, kalau tertekan malah ikut mati lagi. Jangan malah dikucilkan. Ada yang sedang isolasi malah dikucilkan, justru harus kita bantu. Apalagi pakar-pakar sudah menyatakan bahwa COVID ini tidak terlalu berbahaya. Berbahaya kalau ada komorbidnya, kalau ada penyakit-penyakit bawaan. Sesungguhnya hampir sama saja dengan influenza, sama-sama virus. Dan virus itu matinya dengan bakteri. Oleh karena itu mari kita banyak mengkonsumsi probiotik, ya, apa makan tape, apa makan minum Yakult, apa jamu-jamu yang sudah difermentasi, itu insya Allah, ya, ditambah madu tentunya, dan tentunya juga banyak makanan, karena belum ada sampai hari ini obat yang jelas, ya, tetapi semua itu akan diatasi oleh imun. Apabila imun kita besar atau kuat, insya Allah tidak ngaruh keberadaan COVID. Walaupun ada 1000 COVID di badan kita, tidak ngaruh. Satu penelitian mengatakan bahwa apabila vitamin D dalam darah kita lebih dari 30%, ya, maka tidak ngaruh adanya COVID, atau mereka sebut OTG, ya, orang tanpa gejala. Kalau disebut tanpa gejala itu ya tidak sakit namanya. Ya, tinggal kita cari saja makanan-makanan yang mengandung vitamin D, itu kita perbanyak. Jadi jangan gelisah, ya. Tapi memang berita-berita membuat gelisah. Jadi jangan kita gelisah, kita tenang, kita pasrahkan kepada Allah. Kita yakin kalau seandainya ada di antara kita meninggal, tapi pasrah, yakin bahwa tidak mungkin kena COVID kecuali sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, dan tidak mungkin kena COVID mati kecuali sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. COVID sebagai pandemi hari ini tergolong rendah karena probabilitas kehidupannya masih di atas 80%, kematian hanya kira-kira 3%. Sedangkan di zaman Nabi atau zaman Khalifah Umar yang disebut taun atau pandemi waktu itu, pagi kena, sore langsung mati. Ribuan orang pada waktu itu meninggal, ada kurang lebih 25.000, padahal waktu itu penduduk masih sedikit. Oleh karena itu mari kita hadapi dengan iman dan imun. Iman dengan cara yakin bahwa COVID ciptaan Allah, tunduk kepada Allah. Kalau Allah bikin kita mati karena COVID, mudah-mudahan mati syahid kita terima dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan meningkatkan iman adalah dengan sering-sering membaca Al-Quran. Saya alhamdulillah setiap ada kesempatan untuk melaksanakan sholat seperti sebelum Jumat, saya gunakan untuk sholat hajat, li'ikhaqatil Quran, untuk menguasai Al-Quran, sehingga kita bisa memanfaatkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah keimanan kita akan terus meningkat, karena lebih dekat dengan kalamullah berarti lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mari kita selalu kembalikan urusan kepada Allah. COVID masih ada, walaupun COVID kadang-kadang bisa disetel tanggalnya. Ini yang kita kadang-kadang nggak habis pikir, kenapa harus tanggal 3 sampai 20 Juli, sedangkan 20 Juli adalah hari Idul Adha. Kenapa enggak selesai sampai 15 Juli saja misalnya?
Tapi apa boleh buat, jangan sampai karena ada COVID, ada prosedur membuat kita tidak membesarkan Idul Adha. Karena Idul Adha itu adalah hari raya yang paling besar, lebih besar daripada Idul Fitri. Idul Fitri liburnya cuma 1 Syawal, Idul Adha liburnya 4 hari, 10 Dzulhijjah dan 3 hari Tasyrik, 11, 12, 13. Kalau kita punya rezeki yang luas, yang banyak, tekadkan dari hari ini Pak, itu iman kita, tekadkan untuk menyembelih sapi tanggal 10, 11, 12, 13. Biar kita tekad untuk membeli 4 sapi satu orang atau satu keluarga. Apa enggak kebanyakan? Tidak. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyembelih onta najibah yang harganya sekitar 30 ekor onta. Maka semakin besar hewan kurban kita dan semakin ikhlas kita menyembelihnya karena Allah, maka insya Allah itulah yang akan menolong kita pada hari kiamat di padang mahsyar nanti, yang akan membawa kita dari kuburan kita di kota Bogor ini nanti kepada mahsyar yang ada di sekitar kota Mekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan imun, dan mudah-mudahan Allah segera angkat, karena sesungguhnya bukan masalah COVID semata, tapi ada kebijakan-kebijakan yang mengikuti COVID ini yang sungguh banyak sekali menyulitkan umat hari ini. Banyak perusahaan yang bangkrut, pemerintah sendiri juga merugi karena tidak ada pemasukan, dan rakyat lebih-lebih tidak bisa meningkatkan imunnya karena persediaan makanan yang sangat terbatas. Mudah-mudahan Allah cabut, karena Allah adalah kasiful adzab. Allah adalah yang mencabut azab. Allah itu kasiful gham. Allah yang mencabut keresahan kita. Allah itu adalah kasifud dur. Allah yang mencabut doror atau bahaya dari COVID dan pandemi apapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa antahu manahakum wa haddar la'allakum tuflihuna yaumal mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana qad masana dzurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma ya Allah ya qahiru ya hakimu ya khabir, anta kasiful adab, anta kasiful gham, anta kasiful dur, la kasifad durri illa anta fakshif anna durra kuruna, la kasifad durri illa anta fakshif anna durra kuruna, la kasifad durri illa anta fakshif anna durra kuruna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.